Sebuah kisah yang berlatar di masa depan, di mana bumi bukan lagi menjadi satu-satunya planet yang dihuni karena manusia telah membangun koloni-koloni di planet lain. Ditampilkan suatu lokasi antah berantah, sebuah drone mendekati puing-puing kapal dan menemukan objek asing yang selanjutnya diteliti oleh para ilmuwan tanpa menyadari bahwa objek tersebut sangatlah jahat dan juga sangat berbahaya bagi seluruh makhluk hidup di alam semesta. Ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, yakinlah selalu bahwa Tuhan akan memberikan apa yang kalian butuhkan, bukan apa yang kalian inginkan. Seperti biasa, saya akan bercerita yang mana tentu saja tentang sebuah film. Dan kali ini berjudul Alien Romulus. Film yang rilis pada tahun 2024 ini disutradarai oleh Fede Alvarez dengan dibintangi oleh para aktor muda yang penampilannya menawan. Baik, daripada kelamaan, saya yakin kopinya telah disiapkan. Oleh karena itu, mari cerita kita lanjutkan. Ditampilkan seorang gadis yang menghadap matahari terbenam dan meresapinya dalam-dalam sampai akhirnya terbangun akibat alarm yang menandakan pekerjaan akan dimulai dalam waktu 15 menit lagi. Gadis ini adalah tokoh utama kita bernama Rain, dan dia adalah seorang pekerja tambang bersama dengan saudara angkatnya Andy yang selalu menghibur dengan jokes bapak-bapak. Because I'm on this seafood diet, seafood I Beginilah suasana di salah satu koloni manusia yang disebut Jackson. Dengan total populasi hampir 3.000 jiwa dan berjarak 65 tahun cahaya dari bumi, tidak ada siang ataupun malam di sini. Yang ada hanyalah kegelapan abadi yang diterangi dengan cahaya lampu. Andy mengungkapkan bahwa dirinya ingin mendapatkan uang untuk membayar perjalanan mereka menuju ke Ifaga. Namun Rain meminta saudaranya untuk bersabar sementara dia mendatangi kantor kerjaan untuk melaporkan bahwa dirinya telah memenuhi kuota pekerjaan yang menjadi syarat utama dengan harapan mendapatkan izin pergi, terutama karena orang tuanya telah lama meninggal sehingga tidak ada lagi alasan bagi Rain untuk bertahan di Jackson. Beberapa waktu kemudian, saat melapor, sangat disayangkan. Ternyata permohonan Rain ditolak karena kini ada peraturan baru, yaitu tentang kuota bekerja yang telah ditingkatkan. Rain benar-benar kecewa dan di saat yang sama, ia melihat saudaranya dipukuli oleh orang-orang sehingga bergegas untuk menghentikan. Terungkap bahwa Andy adalah manusia sintetis yang dibekali AI super canggih. Rain merisetnya sehingga Andy menyala kembali, lalu tak lama kemudian sang mantan, Tyler, menghubungi meminta Rain datang untuk mendiskusikan sebuah tawaran yang menarik. Meskipun khawatir dengan kelicikan, Rain tetap memberanikan diri untuk berkunjung ke wilayah pinggiran tempat kapal pengangkut Corbellan berada. Di sana mereka bertemu dengan sepupu Tyler, Bjorn, dan kekasihnya Navarro yang sedang memperbaiki kapal. Lalu disambut hangat oleh Tyler dan adiknya Kay. Rain kemudian mengucapkan turut berduka cita atas kematian orang tua mereka. Lalu setelah basa-basi melepaskan kerinduan, Tyler menjelaskan bahwa mereka secara tidak sengaja menemukan kapal antariksa yang ditinggalkan mengorbit Jackson. Mereka selama ini telah menyelesaikan kuota pekerjaan yang menjadi syarat, tetapi administrasi masih saja belum mengizinkan. Jadi para anak muda itu pun berencana untuk membawa Corbellan ke kapal misterius dengan harapan dapat menemukan tabung cryosleep yang memungkinkan mereka untuk pergi ke Ifaga, sebuah planet yang layak huni dengan kondisi kehidupan yang jauh lebih baik. Mereka mengundang Rain bergabung karena memiliki Andy yang diharapkan dapat berinteraksi dengan sistem komputer kapal. Tyler mengingatkan bahwa jika menolak hal ini, maka tidak akan ada kesempatan untuk pergi dan Rain akan membusuk selamanya di koloni. Entah tawaran atau ancaman, tapi apa yang dikatakan oleh Tyler tidak 100% salah, sehingga Rain pun setuju. Kelompok itu meluncur dengan Corbellan menuju ke kapal antariksa yang ditinggalkan. Dalam prosesnya,
Bjorn terus-menerus merundung Andy, yang mana hal ini tentu saja dibenci Rain, tetapi Andy tetap ramah dan tak memperdulikan. Karena ya, aturan dasar robot tidak boleh menyakiti manusia, dan pada momen ini akhirnya Rain bisa menikmati pemandangan matahari yang selama ini diidamkan. Beberapa waktu kemudian, objek luar angkasa muncul di hadapan dan mereka menyadari bahwa yang selama ini dikira pesawat ternyata lebih ke sebuah fasilitas atau station yang dinonaktifkan dan terjebak di orbit. Namun terungkap juga bahwa station itu jatuh dengan cepat menuju cincin Jackson dan kurang lebih dalam 36 jam station itu akan menghantam cincin Jackson. Rain meminta Andy untuk mempertimbangkan kembali sebelum dia naik ke fasilitas, tetapi pemuda sintetis itu, atau selanjutnya akan saya sebut android, mengungkapkan keyakinan yang mana sesuai dengan program yang dibuat oleh ayah Rain, yaitu melakukan segalanya demi gadis itu. Corbellan pun akhirnya berlabuh di station dan Andy dengan mudah membuka airlock-nya. Tyler, Bjorn, dan Andy naik ke station mengikuti pemindai untuk menemukan kapsul. Pada momen ini diketahui bahwa sistemnya tidak aktif sehingga gravitasi buatannya tidak stabil, tapi station itu masih memiliki daya untuk menyuplai oksigen. Tyler mencapai kapsul di mana ternyata meskipun masih utuh, tapi cryonic liquidnya sudah tidak cukup untuk perjalanan menuju Ifaga. Beruntung mereka mengetahui bahwa ada ruang cryo lain di sana, yang mana setelah diperhatikan sepertinya tersimpan cryonic liquid. Segera kelompok pemuda itu menuju ke ruangan tersebut, sementara para gadis memantau dari Corbellan. Rain merasa bingung dan bertanya-tanya mengapa Bjorn begitu membenci Andy dan memperlakukannya dengan buruk. Navarro menjelaskan bahwa dahulu pernah terjadi kecelakaan di tambang di mana android mengambil keputusan untuk mengorbankan ibu Bjorn dan beberapa rekan demi menyelamatkan puluhan pekerja lain. Jadi sejak saat itulah Bjorn menjadi sangat membenci android. Selagi Navarro pergi untuk memeriksa kapsul, Kay tiba-tiba mengalami muntah-muntah yang mana membuat Rain langsung curiga. Kay akhirnya mengaku bahwa dirinya sedang mengandung. Gadis itu tidak bisa memberitahu siapa ayah dari bayinya, tapi meminta Rain untuk merahasiakan hal ini dari Taylor. Sistem akhirnya menyala, menyapa kelompok pemuda, serta menjelaskan tentang station yang terbagi menjadi dua. Satunya Remus dan satunya lagi Romulus. Bjorn yang masih terus merundung Andy mengungkapkan suatu kebenaran bahwa android itu hanya dibutuhkan pada tahap awal, setelah itu mereka semua akan meninggalkannya dalam keadaan non-aktif. Rain mendengar pengakuan ini dan merasa sedih karena tidak memiliki keberanian untuk menjelaskan kepada saudara angkatnya sejak awal. Mereka terus menjelajahi station, lalu terkejut karena melihatnya tampak normal seperti ditinggalkan begitu saja. Pada momen ini, Bjorn menemukan taser dan lagi-lagi menggoda Andy, mengancam akan membungkamnya dengan alat itu. Tiba-tiba Andy bersikap agresif yang mana membuat semua waspada, namun ternyata itu salah paham. Andy hanya mencoba menyelamatkan Bjorn yang nyaris jatuh ke lubang. It's a joke. Tak lama kemudian, mereka akhirnya tiba di ruang cryo besar dan masih berfungsi, serta mencoba mengekstrak cryonic liquid dari beberapa tabung, yang mana itu tidak sengaja mengaktifkan protokol lockdown secara otomatis. Entah mengapa, meskipun Andy telah mencoba membuka tapi selalu gagal. Ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa ruangan itu sangat penting dan mungkin berbahaya. Mengetahui hal ini, Rain dan Navarro menyusul kelompok pemuda dengan misi untuk menyelamatkan. Rain melepas chip dari sebuah android rusak yang ditemukan tak jauh dari sana untuk menghubungkannya ke otak Andy, berharap itu akan memberikannya kendali penuh atas station. Sementara ia bekerja, Navarro mengagumi fitur teknis yang menarik. Lalu, tiba-tiba android rusak meraih tangan Rain dan hanya bantuan Navarro yang bisa menyelamatkan. Mereka akhirnya menemukan kelompok pemuda dan memberikan chip kepada Tyler yang kemudian dipasangkan ke Andy. Yo.
Seketika tubuh Andy membatu, sedangkan Tyler sekilas melihat makhluk aneh seperti subjek penelitian. Namun ia tidak punya waktu untuk mencari tahu karena ada sesuatu yang berkeliaran di dalam genangan air dan tiba-tiba menyerang. Di tengah-tengah kepanikan, Andy pun tiba-tiba kembali aktif, segera melakukan penyelamatan dengan epik. Mereka kemudian melarikan diri dari makhluk mungil yang mungkin tidak asing dan sering disebut facehugger. Sialnya, meskipun berhasil menutup pintu, tapi tak sulit bagi para facehugger untuk membuka sampai akhirnya menempel di wajah Navarro. Mendadak Andy mulai menjelaskan sifat ilmiah dari tindakan makhluk itu, yang mana membuat semua rekan terkejut. Rain menyadari bahwa pengetahuan tersebut berasal dari chipnya, karena selain menjadi banyak tahu, Andy juga secara tiba-tiba menolak perintahnya. Jadi chip tersebut tidak hanya memberikan akses penuh ke station dan memperbaiki bug dalam programnya, tapi juga membatalkan misi untuk melayani Rain. Untuk menyelamatkan Navarro, Andy mengaktifkan android rusak yang diketahui bernama Rook. Dia adalah salah satu ilmuwan di station. Rook menjelaskan bahwa seluruh personel di station itu tewas oleh sesuatu. Lebih lanjut dijelaskan, makhluk yang menempel di wajah Navarro adalah semacam parasit yang mungkin kini telah menanamkan benih dan akan dengan cepat bergabung dengan DNA-nya, memungkinkan makhluk yang disebut xenomorph untuk tumbuh. Rook menunjukkan kepada mereka salah satu spesimen tersebut yang diawetkan di lab dan menjelaskan bahwa manusia pertama kali menemukan spesies ini 20 tahun yang lalu. Hanya satu orang wanita yang selamat dan berhasil melempar makhluk itu melalui airlock. Lalu ketika perusahaan mengetahui hal ini, mereka mulai mencarinya. Saat menemukan, awalnya mereka percaya bahwa luar angkasa telah membunuh xenomorph, namun ternyata itu salah. Xenomorph selama ini hanya tertidur atau hibernasi. Setelah mendengarkan penjelasan tersebut, Rain menyarankan untuk membekukan ekor facehugger dengan cryonic liquid. Untungnya cara ini berhasil dan Navarro pun akhirnya terbangun. Rook memperingatkan Andy bahwa facehugger kemungkinan besar baru saja menyelesaikan misinya dan menyarankan untuk tidak mengizinkan Navarro kembali ke kapal. Meskipun demikian, Bjorn tidak bisa terima dan segera membawa Navarro ke Corbelan, meninggalkan Andy, Tyler, dan Rain. Tanpa ragu mereka segera lepas landas sehingga Kay yang baru saja bangun merasa bingung akan apa yang terjadi. Tiba-tiba saja Navarro merintih karena merasakan kesakitan yang teramat sangat. Melihat hal ini, Kay pun mencoba membantu, namun xenomorph dengan cepat menembus dada Navarro, yang mana sekaligus membuatnya tewas, dan secara tidak sengaja gadis itu menendang kemudi, sehingga Corbelan pun hilang kendali. Untungnya, Corbelan berakhir mendarat darurat di hanggar Romulus, namun kecelakaan tersebut mengacaukan orbit, sehingga mempercepat station menghantam cincin Jackson. Rain, Andy, dan Tyler bergegas ke hanggar untuk menyelamatkan teman-teman mereka dan mencoba melarikan diri dengan Corbelan. Sementara itu, Rook yang berada di pusat kendali mencoba menghubungi sistem yang diberi nama Mother. Saat Tyler dan Rain menentukan arah, mereka menemukan lebih banyak makhluk facehugger yang kini berkerumun di koridor station. Andy menjelaskan bahwa facehugger tidak bisa melihat, hanya bisa mendeteksi panas dari makhluk hidup. Artinya, untuk melewati mereka tanpa terdeteksi, Rain dan rekan-rekan harus menaikkan suhu ruangan menjadi sama dengan suhu tubuh manusia normal, lalu sebisa mungkin untuk tidak menimbulkan suara.
Semua sepakat mengikuti rencana ini dan perlahan menuju hanggar. Sementara itu, Kay meninggalkan Corbelan. Di salah satu koridor, dia bertemu Bjorn, lalu bersama-sama mereka mencoba melarikan diri. Alangkah terkejutnya mereka ketika tiba di lorong dengan kepompong Xenomorph, menunjukkan bahwa makhluk itu seperti sedang mengalami metamorfosis menjadi bentuk dewasa. Bjorn mencoba menghancurkan salah satunya dengan taser, yang mana awalnya terlihat berhasil, namun kemudian Kay pun mencapai pintu tetapi tidak bisa membukanya. Gadis itu mencoba menghubungi Tyler untuk menanyakan bagaimana solusi. Kepanikan terjadi dan suhu Tyler pun meningkat. Ditambah lagi suara dari radio komunikasi terdengar oleh para facehugger sehingga jalan satu-satunya adalah melarikan diri. Run. Tyler nyaris tidak lolos, namun Andy sama sekali tidak menganggap itu suatu kesalahan. Semua telah diperhitungkan dengan benar. Sementara mereka melanjutkan perjalanan, Kay yang sebelumnya pingsan akibat jatuh akhirnya terbangun mendapati diri di gudang kendaraan dengan Xenomorph yang terus melancarkan teror. Pada akhirnya, Kay lagi-lagi berhasil mencapai pintu, namun sayangnya pintu itu tidak hanya terkunci, tapi juga mengeluarkan suara alarm yang memancing Xenomorph kembali. Di saat yang sama, kelompok Rain datang. Awalnya Andy berniat untuk membuka pintu tersebut, namun karena melihat Xenomorph di belakang Kay, android itu pun membatalkan. Dia menjelaskan bahwa Xenomorph sedang menanti agar pintu terbuka dan bisa menguasai seluruh stasiun. Setelah peristiwa tersebut, Rain menyadari bahwa Andy kini memiliki program dan tugas baru, yaitu melakukan semua yang terbaik untuk perusahaan Weyland-Yutani. Android itu meminta semua orang untuk pergi, menjelaskan bahwa dia akan membantu mereka melarikan diri, dan kemudian kembali ke Jackson menjalankan misi barunya. Andy memimpin mereka ke lab di mana Rook menjelaskan bahwa para ilmuwan menemukan zat unik yang dimaksudkan untuk membantu umat manusia berevolusi menjadi makhluk sempurna yang mampu menjelajah seluruh alam semesta. Zat unik yang dimaksud disebut dengan Z01. Zat itu mengandung genom yang menjadi alasan Xenomorph mampu mengendalikan metabolismenya dan dapat ditulis ulang ke dalam DNA manusia melalui darah serta memungkinkan manusia berevolusi secara instan. Andy menemukan kapsul berisi Z01 dan karena kini misinya adalah mengirimkan zat itu ke koloni, jadi dia mempersenjatai Tyler dan Rain. Namun dia sama sekali tidak berharap senjata itu digunakan karena darah Xenomorph yang mengandung asam dapat dengan mudah menghancurkan stasiun. Kemudian ketika kembali menuju ke hanggar, kelompok itu menemukan kepompong Xenomorph yang sangat besar di sepanjang jalan. Tiba-tiba Tyler mendengar suara Kay dan bergegas untuk mendatangi. Rain terpaksa mengikuti. Tak lama kemudian mereka pun menemukan Kay yang masih hidup namun terlihat sangat lemah. Andy menyarankan untuk menyuntikkan Z01 ke Kay, namun Rain menentangnya karena lebih baik memasukkan Kay ke dalam cryopod sampai mereka menemukan dokter. Kemudian tiba-tiba saja terdengar geraman yang tentu saja dari Xenomorph. Mereka pun segera melarikan diri sampai akhirnya menemukan elevator. Sementara Rain menenangkan Kay, Tyler menyadari bahwa salah satu Xenomorph telah mencapai mereka dan segera berkorban untuk melindungi Rain. Watch out!
Tyler dipastikan tewas, sementara Andy mengalami masalah sehingga membuatnya kejang-kejang. Yang bisa dilakukan oleh Rain adalah menyeret Kay ke dalam elevator demi menyelamatkannya. Namun di saat yang sama, gadis itu menyadari bahwa dirinya tak bisa meninggalkan android yang sudah dianggap saudara, sehingga menyerahkan tabung berisi Z01 dan meminta Kay untuk menunggu di kapal mereka, sementara Rain sendiri akan kembali untuk menyelamatkan Andy. Saat Rain turun, Kay yang merasa kesakitan dan khawatir terhadap kondisi kandungan, nekat menyuntikkan Z01. Dia kemudian mencapai Corbellan, kondisi masih belum membaik, bahkan bisa dibilang menjadi lebih buruk. Gadis itu kemudian mendengar suara Rook yang mengaku sebagai teman. Dengan licik, android itu mengatakan bahwa rekan-rekan Kay telah tewas karena berkorban, lalu meminta Kay untuk menyerahkan kendali kapal agar bisa diantar ke koloni. Kembali ke Rain, segera gadis itu menghampiri dan mencoba memperbaiki Andy. Meskipun android itu menolak, tapi Rain meyakinkan bahwa tidak ada gunanya bertahan demi perusahaan jika Andy tak bisa berfungsi. Akhirnya, setelah chip dicabut, Andy pun kembali ke kondisi semula, dan bersamaan dengan itu, sistem memperingatkan bahwa 10 menit lagi akan terjadi hantaman, menandakan bahwa mereka harus segera bergegas, terlebih karena para Xenomorph telah kembali. Setelah berlari ke sana kemari, ternyata semua pintu telah dikunci dan Rook menjelaskan bahwa dirinya tidak bisa membantu, tapi tetap berterima kasih atas apa yang dilakukan Rain dan teman-teman. Sialnya lagi, akses milik Andy juga sudah tidak berfungsi. Kini mereka dalam kondisi terpojok karena gerombolan Xenomorph telah datang. Mungkin ini adalah saat-saat terakhir mereka. Rain meminta Andy untuk membagikan jokes bapak-bapak seperti biasa yang bahkan sudah dihafal oleh Rain. Salah satu jokes yaitu tentang gravitasi memberikan Rain sebuah ide. Gadis itu pun segera mematikan gravitasi sehingga saat Xenomorph menyerbu, dia bisa menghabisi makhluk itu tanpa harus mengkhawatirkan darah mereka merusak stasiun. Cara itu ternyata berhasil, kini keduanya pun bisa meluncur sambil menghindari darah Xenomorph untuk kembali ke elevator. Tentu saja elevator tidak akan bekerja tanpa adanya gravitasi, sehingga kini mereka lagi-lagi harus meluncur ke atas. Namun tiba-tiba saja salah satu Xenomorph menangkap Rain. Meskipun berhasil lolos, namun masalah yang datang setelahnya bertubi-tubi. Mulai dari hitung mundur, sistem akan berakhir sehingga gravitasi akan kembali aktif dan menjatuhkan elevator. Menetesnya darah Xenomorph membuat bagian-bagian stasiun hancur, serta gerombolan Xenomorph lagi-lagi datang menyerbu. Untungnya di saat-saat terakhir, Andy melakukan penyelamatan yang epik dan keduanya pun segera naik karena waktu yang tersisa hanya 10 detik sebelum hantaman. Kini keduanya telah berhasil mencapai Corbellan dan bertemu dengan Kay yang kondisinya semakin memburuk. Rook juga masih muncul pada monitor mengucapkan selamat, namun ocehan tersebut diabaikan. Jadi setelah mengantar Kay ke tabung cryo, Rain mengambil alih kendali kapal, mengganti tujuannya, dan kelompok itu pun meninggalkan stasiun yang hancur. Ya, tujuan Rain dan teman-teman kini adalah Ivaga. Tidak peduli apakah nantinya Andy diterima atau tidak, yang penting mereka akan berusaha. Beberapa waktu kemudian, saat Rain hendak masuk ke dalam tabung, tiba-tiba saja dia mendengar alarm yang ternyata berasal dari tabung Kay. Sangat mengejutkan, gadis itu telah memasuki masa persalinan, tapi yang lahir bukanlah bayi manusia, melainkan kepompong.
Rain sebenarnya ingin memusnahkan kepompong tersebut, namun tiba-tiba saja dia terpaku melihat bayi yang ada di dalamnya dan secara perlahan tenggelam akibat cairan asam dari kepompong. Alarm tanda bahaya kembali berbunyi, bahkan kali ini sampai membangunkan Andy. Jadi sementara Rain memeriksa kargo, Andy mendatangi ruangan cryo. Sangat mengejutkan, di sana tidak hanya ada Kay, tapi juga bayinya yang telah tumbuh dengan sangat cepat. Setelah menyerang Andy, bayi itu segera mendekati sang ibu untuk mendapatkan makanan. Rain yang mendengar teriakan segera kembali ke ruang cryo dan mencoba menyelamatkan Andy, tapi Andy meminta Rain untuk menyelamatkan Kay. Awalnya Rain ingin menyerang dengan cryo liquid, namun makhluk itu begitu tangguh. Selain tahan dingin, dia juga memiliki kekuatan yang luar biasa. Rain harus mencari cara untuk mengalahkan makhluk itu. Untungnya ia melirik monitor yang menampilkan tutorial melepaskan kargo, sehingga memberikan gadis itu ide. Jadi Rain segera melompat ke kargo, melepaskan pengait satu persatu, dan ternyata tak semudah itu. Karena selain tangguh, si bayi ajaib juga cukup cerdas. Akhirnya, Rain memanfaatkan cairan asam pada kepompong untuk melubangi kargo sehingga membuat semua terdorong keluar. Meskipun si bayi tetap berusaha bertahan, tapi dengan cerdik, Rain menarik pengait keempat yang membuat kargo jatuh bersama bayi alien. Film pun ditutup dengan menampilkan beberapa waktu kemudian. Sangat disayangkan Kay tak terselamatkan, sementara Andy dimasukkan ke dalam tabung, dan Rain berjanji akan memperbaikinya setelah mereka tiba di tujuan. Setelah mengaktifkan autopilot, Rain merekam suaranya untuk cryolog, mengatakan bahwa dirinya menetapkan arah ke sistem Mifagha tanpa mengetahui apakah akan berhasil mencapainya, dan menyerahkan semuanya pada takdir. Apapun yang terjadi, Rain bersumpah akan menghadapinya. Dan tamat. Duh, Rain gak ada obat. Maksud saya gak ada obat kalau dia luka-luka gitu. Kan kasihan. Film ini membuka peluang untuk film-film selanjutnya dalam franchise. Ceritanya mengambil latar waktu antara film Alien pertama dan Alien 2 yang disutradarai James Cameron. Sekelompok karakter baru menjelajahi sebuah kapal atau stasiun misterius yang ditinggalkan untuk mencari cryopod agar mereka bisa melakukan perjalanan ke Mifagha. Tanpa mereka sadari, di pesawat itu ada xenomorph yang dulu dibuang Ripley ke luar angkasa pada film pertama. Xenomorph itu telah berkembang biak sehingga menyerang Rain, Andy, dan teman-teman. Untuk melindungi Kay dan bayi yang dikandung, Rain pun membuat Kay dalam kondisi hibernasi. Nah, masalahnya si Kay ini diam-diam sudah menyuntikkan diri dengan Z01, formula yang juga muncul dalam Prometheus atau disebut petogen. Akibatnya, Kay mengalami kehamilan yang sangat cepat seperti yang dialami Ellie, tapi dia melahirkan makhluk hybrid xenomorph manusia yang jika diperhatikan lagi, wajahnya mirip dengan engineer. Meskipun ditendang ke ruang hampa, makhluk hybrid xenomorph itu mungkin belum mati. Loh, kok gitu bang? Nah, apa kalian ingat film pertama? Jadi film pertama itu xenomorph juga ditendang keluar dari kapal oleh Ripley, dan ternyata selamat atau masih bertahan. Makhluk-makhluk ini sangat tangguh dan bisa beradaptasi di berbagai kondisi ekstrim. Xenomorph di film pertama saja bisa bertahan hidup bertahun-tahun di luar angkasa sampai akhirnya ditemukan oleh tim Romulus. Jadi masuk akal jika makhluk hybrid ini juga masih hidup. Mungkin saja makhluk hybrid ini punya mutasi genetik yang membuatnya tidak hanya bertahan hidup, tapi juga berkembang biak di luar angkasa. Jadi jangan kaget kalau makhluk hybrid ini bisa muncul lagi di film Alien selanjutnya.
Rook adalah android yang merupakan petugas Sense di kapal Renaissance. Sebagian tubuhnya rusak saat Xenomorph menyerang dan menghabisi para kru. Rook bersikeras pada misi utamanya dan dia juga meyakinkan Andy untuk melakukan hal yang sama. Tujuannya adalah mengambil Xenomorph untuk mengembangkan formula Z01, formula yang diyakini bisa memajukan evolusi yang membuat manusia cukup kuat untuk bertahan hidup di luar angkasa. Formula ini juga bisa membuat manusia kebal terhadap penyakit seperti penyakit paru-paru yang menewaskan orang tua Rain. Tapi masalahnya, tujuan utama si Rook ini lebih memprioritaskan kepentingan Weyland-Yutani Corporation daripada nyawa manusia. Jadi dia itu tidak segan-segan mengorbankan nyawa manusia demi penelitiannya. Tujuan ini bertentangan dengan tujuan awal Andy, yaitu melindungi Rain. Meskipun Xenomorph sangat berbahaya, Rook tetap ingin mengorbankan Rain dan rekan-rekan demi penelitian gila. Formula Z01 ini menghubungkan alien dengan film Prometheus. Selain itu, Rook juga menyebut zat hitam ini sebagai Prometheus Fire, merupakan anugerah bagi umat manusia. Jadi meskipun di film Prometheus para engineer ingin memusnahkan manusia, formula Z01 menunjukkan bahwa zat hitam itu terus dikembangkan sehingga mampu menciptakan makhluk hidup baru. Hanya saja memang belum stabil. Hubungan Rain dan Andy menjadi salah satu hal yang unik dalam film ini. Andy adalah robot yang diprogram untuk menjaga Rain, tapi Rain justru memperlakukan Andy sebagai adiknya sendiri. Mereka saling menjaga seperti keluarga sungguhan, sehingga membuat orang lain bingung, termasuk Rook dan Bjork. Biasanya android seperti Rook mengutamakan misi dari perusahaan daripada hubungan dengan manusia. Meskipun tidak diprogram untuk menyakiti manusia secara langsung, ada jarak antara android dan manusia yang menciptakan ketegangan. Hubungan Rain dan Andy menjadi bagian penting dalam film. Mereka benar-benar peduli satu sama lain, meskipun Rain sempat berpikir untuk pergi ke sistem Ivaga dan meninggalkan Andy, namun rasa cinta membuat Rain berubah pikiran. Dan ketika tujuan utama berubah akibat dipasangi chip dari Rook, Andy seperti kehilangan sisi manusiawinya. Ini membuat Rain semakin ingin melindungi Andy karena hubungan mereka didasari oleh kepercayaan dan cinta. Ya, ini adalah sesuatu yang langka. Tapi kan robot nggak bisa merasakan, Bang. Betul, robot atau android memang tidak bisa merasakan. Tapi ada suatu adegan di mana Rook menerangkan bahwa Andy adalah android terdahulu yang jauh lebih tua daripada dirinya. Ini membuat saya berpikir, mungkin saja Andy itu seangkatan android setelah David, yang mana ada sesuatu pada android tersebut yang membuat mereka seolah-olah mampu merasakan dan memiliki kehendak bebas. Berbeda dengan Rook yang sudah diprogram sejak awal dan tentunya tidak berperasaan, kepeduliannya terhadap manusia hanya demi kepentingan perusahaan Weyland-Yutani semata. Film ini tidak memiliki adegan pasca kredit, tetapi akhir ceritanya tentu saja membuka banyak hal untuk dieksplorasi lebih lanjut dalam sequelnya. Kelangsungan hidup Rain berarti kisahnya belum berakhir, jadi apapun bisa saja terjadi saat Rain dan Andy tertidur lelap. Yang menarik adalah jika sequelnya mengeksplorasi tentang kedatangan Rain dan Andy ke Ivaga. Diketahui bahwa koloni luar angkasa itu tidak menyukai makhluk sintetis, yang menunjukkan bahwa keduanya akan mengalami masalah saat tiba. Rain berjanji untuk memperbaiki Andy, jadi sequelnya bisa menceritakan upaya Rain untuk menepati janjinya. Atau mungkin juga bisa menceritakan Rain yang kembali harus berhadapan dengan Xenomorph. Karena saya pikir penelitian tentang pengembangan cairan hitam juga dilakukan di stasiun lain. Ini juga berarti Rain mungkin akan berhadapan dengan orang-orang dari Weyland-Yutani setelah terbangun dari cryosleep. Intinya masih banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Rain dan Andy masih bertahan meskipun keduanya dalam kondisi yang kurang baik. Hubungan unik dua karakter ini adalah salah satu yang paling menarik dalam film. Jadi sayang kalau ceritanya harus berakhir begitu saja, terutama karena nasib mereka masih belum jelas. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan dibaca.
Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian, sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!